Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana kabar kalian pada hari ini? Nah, sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kami masih dapat bangun di pagi hari ini dengan keadaan tidak lolos atau apapun. Dan sebenarnya kami akan mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami telinga yang ingin mendengar, dan juga tuntunlah kami Tuhan agar seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, judul renungan kita pada hari ini yaitu Tuhan menang di atas segala raksasa. Nah, tema renungan kita hari ini diambil dari Mazmur 136 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Nah, bunyinya, Sihon, raja orang Amori, sebab untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og, raja negeri Basan, sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kalau dengar nama Sihon dan Og, mungkin kita langsung mikir, siapa sih mereka? Karena jarang ya buat kita dengar nama Sihon sama Og. Padahal, dua nama ini itu adalah bukti nyata kalau gak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan. Nah, Sihon dan Og ini adalah dua raja yang sangat kuat. Bahkan, Og itu dikenal sebagai sosok yang bertubuh besar. Nah, secara logika, bangsa Israel tuh pasti segan dan takut sama sosok Og ini. Mereka itu belum punya perlengkapan yang sehebat kerajaan-kerajaan itu pada kala itu. Nah, tapi yang menarik dari Mazmur 136 itu gak cuma fokus pada hebatnya sosok Sihon atau besarnya sosok Og. Nah, justru yang di-highlight, yang terus diulang adalah sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya, kemenangan Israel bukan karena mereka berdua itu hebat atau karena mereka berdua itu kuat, berkuasa, tapi karena kasih setia Tuhan itu gak pernah habis. Kadang kita juga punya Sihon sama Og di kehidupan kita masing-masing. Mungkin nilai sekolah kita yang jelek, masalah keluarga, rasa takut, overthinking, terus tekanan-tekanan dari teman, dan impian-impian yang mungkin kita rasa mimpi ini tuh mustahil buat kita gapai. Seringkali masalah kita tuh kelihatan lebih besar daripada Tuhan kita. Tapi Tuhan itu mengingatkan kita kalau ukuran masalah bukan penentu kemenangan, tetapi yang menentukan adalah siapa yang berjalan bersama kita. Nah, di Roma 8 ayat yang ke-31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita, kita gak perlu takut dengan masalah itu. Kita gak perlu hidup dalam ketakutan. Bukan berarti masalah hidup kita tuh langsung pergi gitu aja dan kita gak punya masalah hidup dan gak perlu khawatir tentang apapun itu. Tapi kita harus yakin bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu akan selalu menuntun dan menemani kita sampai masalah kita selesai. Bahkan masalah kita selesai pun, Tuhan itu masih menemani kita. Dan di Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kadang kita tuh berharap Tuhan tuh langsung menolong setiap masalah yang hadir di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali Tuhan itu memilih buat menguatkan kita supaya kita bisa melewati masalah-masalah ini bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu pengen buat kita spend time waktu sama Tuhan, menghabiskan waktu dengan Tuhan. Nah, percayalah teman-teman bahwa kasih setia Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun juga. Jadi saat rasa takut itu mulai datang, mulai menghantui kita, jangan langsung menyerah. Datang kepada Tuhan, berdoa, dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita dan akan menuntun kita, meskipun kita tuh belum melihat hasilnya. Ada satu kalimat yang ini dapat menjadi pegangan kita ya. Masalahku mungkin lebih besar, tapi Tuhanku jauh lebih besar. Jadi terus percaya teman-teman bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapak, kami mau mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami masih dapat mendengarkan sedikit dari renungan Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, Kau juga yang menolong kami di setiap masalah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapak. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Lindungi kami dan tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan.
Inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan, kami peraskan dalam namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.